Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Rabu 26 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, berita pertama datang dari Kota Makassar, di mana Landmark Property rayakan anniversary kedua tahun. Landmark Property merayakan anniversary kedua tahun di Bambu Den 1, tepatnya di Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar pada Selasa 25 Januari 2022. Perayaan digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadir dalam kesempatan tersebut manajemen Landmark Property dan sejumlah pengembang yang telah bekerja sama. Landmark Property sendiri merupakan agensi yang memasarkan perumahan, berdiri pada tahun 2020 pada tanggal 25 Januari 2022, tepatnya di hari Imlek. Kantornya berada di Jalan Veteran Selatan di perumahan Marinda Blok A nomor 12. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rudi Salam. Halo, selamat siang rekan Rudi. Halo, selamat siang rekan Kinan di studio. Ya, bisa Anda jelaskan seperti apa suasana perayaan anniversary kedua tahun Landmark Property? Ya, baik Kinan dan Tribuners, memang pada kemarin Selasa 25 Januari 2022, Landmark Property yang merupakan agensi perumahan di Kota Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan, merayakan anniversary atau ulang tahunnya yang kedua tahun, di mana perayaan digelar di Jalan Gunung Latimojong, tepatnya di restoran Bambu Den 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, perayaan ini pastinya tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana para tamu diwajibkan untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan sebelum masuki area perayaan anniversary yang kedua tahun ini. Untuk diketahui, memang Landmark Property merupakan agensi terkemuka meskipun usianya masih 2 tahun saat ini, di mana kantornya berada di Jalan Veteran Selatan, perumahan Marinda Blok A nomor 12, Kota Makassar. Nah, untuk diketahui memang Landmark Property merupakan agensi yang saat ini telah bekerja sama dengan 28 developer ataupun pengembang terkemuka di Indonesia, khususnya di Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Developer apa saja yang telah bekerja sama dengan Landmark Property sejauh ini, rekan Rudi? Keyakinan seperti yang telah saya sebutkan tadi, setidaknya di usia yang kedua tahun Landmark Property ini telah bekerja sama setidaknya 28 pengembang atau developer terkemuka di Indonesia, seperti misalnya Citra Land Salebes, Citra Land City Losari, ada juga Citra Land Talasa City, Gemilang Realty, Grand Mas Residence, kemudian ada Gria Kenari, ada IMB Property, ada Muda Anugrah Sejahtera, kemudian Kumala Group, lanjut ada Mutiara Property, Pilar Kreasi Mandiri, Putra Utama Global, Sumber Sentuhan Emas, Semarekon Mutiara Makassar, Surya Dita Cemerlang maksud kami, kemudian ada Tanjung Bunga, Tirtiwan Sudirman, kemudian Gama Rewa, kemudian Tobong maksud kami, FKS Land Talasa City, dan Rumah Emas Properti Kinan. Ya, baik. Apa target dan harapan CEO dari Landmark Property? Iya, baik Inang, Media selaku CEO ataupun pemilik dari Landmark Property ini berharap agar umur di 2 tahun ini Landmark Property semakin berkembang dan semakin menjalin kerjasama dengan berbagai developer di Indonesia, di mana memang hampir 95% developer di Kota Makassar, Goa, dan Maros
yang seperti yang telah saya sebutkan tadi telah bekerja sama dengan Landmark Property meskipun usianya masih terbilang belia. Widya dalam kesempatan itu juga berharap agar para tim ataupun agensi yang tergabung dalam Landmark Property yang saat ini berjumlah 90 orang semakin kompak untuk memajukan ataupun membuka peluang usaha bagi masyarakat Kota Makassar. Kinan. Ya, baik rekan Rudi Salam, terima kasih untuk informasi Anda yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan owner dan prinsipal Landmark Property, ada Ibu Widya Ayu Pratiwi. Berikut liputannya. Jadi Landmark Property itu adalah sebuah agensi yang memasarkan perumahan. Kami ada bekerja sama dengan kurang lebih 27 sampai 28 developer terkemuka di Indonesia. Kemudian untuk tim Landmark sendiri saat ini sudah ada 90 orang. Kami bersama-sama berjuang untuk memasarkan perumahan dan juga mencari pengalaman dan juga pengetahuan baru. Landmark itu terdiri dari berbagai macam background latar belakang, kemudian dari berbagai macam suku dan juga ya itu dia sangat berbagai macam latar belakang. Oke, harapan saya untuk Landmark ke depan tentunya lebih maju lagi, lebih sukses lagi, lebih kompak pastinya. Kemudian kita bisa bersama-sama menjadi kemakmuran. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan owner dan prinsipal Landmark Property, ada Ibu Widya Ayu Pratiwi. Dan terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi Anda langsung dari Kota Makassar dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. 4 ABK kapal KLM Darmawan Jaya belum ditemukan di Laut Selayar seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Sinjai, di mana 4 ABK kapal KLM Darmawan Jaya belum ditemukan di Laut Selayar. Sebanyak 4 orang penumpang kapal layar motor KLM Darmawan
Jaya tenggelam belum ditemukan, tepatnya pada Rabu 26 Januari 2022. Kapal tersebut tenggelam di perairan Kayu Adi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada pukul 23.00 WITA, tepatnya pada Senin 24 Januari 2022 malam. Kapal tersebut memuat 5 orang penumpang dan kapal ini berlayar dari Pelabuhan Larearea, Kabupaten Sinjai dengan tujuan Pelabuhan Waiwadan, Nusa Tenggara Timur, NTT. Mereka berangkat dari Pelabuhan Larearea Sinjai pada Minggu 23 Januari 2022 malam. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Syamsul Bahri. Halo, selamat siang rekan Syamba. Halo, selamat siang Mbak Kina Aulia di redaksi Tribun Timur Makassar. Ya, bisa Anda laporkan bagaimana kapal tersebut sehingga bisa tenggelam? Ya, perlu kami laporkan bahwa kapal KM Dharma Jaya berlayar dari Kabupaten Sinjai pada Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pada pukul 20 WITA malam, dan mereka melakukan pelayaran setelah mereka diberikan izin dari pihak Syah Bandar Kabupaten Sinjai, kemudian melakukan pelayaran dengan tujuan Nusa Tenggara Timur dengan mengangkut kebutuhan pokok ke daerah itu. Namun di saat memasuki wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya berada di Pulau Kayu Adi, Kecamatan Pasi Maranu dan perbatasan Kecamatan Takabonerate, kapal yang mereka KM Dharma Jaya ini sedang dilanda dengan cuaca buruk yang berupa gelombang tinggi sekitar 4 meter menghantam kapal tersebut, sehingga kapal ini kemudian menjadi pecah lalu tenggelam. Saat tenggelam, 4 ABK dan seorang nahkoda dinyatakan hilang hingga hari ini, dan satu diantaranya berhasil selamat setelah mengapung selama 12 jam seperti itu, Mbak Kina Aulia. Ya baik, apa yang dimuat oleh kapal tersebut, rekan Syamba? Ya, kapal ini memuat bahan kebutuhan pokok seperti beras dan barang-barang lainnya yang menjadi kebutuhan warga pulau di Kepulauan Nusa Tenggara Timur dari asal Kabupaten Sinjai, seperti beras, karena memang di wilayah itu banyak bergantung kebutuhan beras dari Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk dari Kabupaten Sinjai dan berbagai kabupaten lainnya. Dan melalui pelabuhan Larearea, mereka berlayar ke daerah Pulau Wawidea atau Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti itu, Mbak Kina Aulia. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana seorang ABK bisa sampai dengan selamat? Ya, menurut informasi yang kami himpun dari pihak keluarga korban yang berada di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dan juga yang berada di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, menyampaikan bahwa seorang ABK yang selamat bernama Ahmad Febrianto alias Ahmad Febrianto yang sempat selamat saat kapal mereka pecah kemudian tenggelam. Mereka sempat menemukan sebuah papan, kemudian papan itu dijadikan sebagai pelampung dan kemudian mengapung, dan saat kejadian itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 23 malam, Senin malam. Dan pada siang mereka tetap mengapung hingga pada pagi hari, dan siang harinya melintas satu unit kapal perintis Samudra Pasifik yang melintas di wilayah itu dan menemukan ABK yang sedang mengapung itu, kemudian ditolong oleh kapal tersebut, kemudian saat ini sedang berada di Kecamatan Pasi Maranu, Mbak Kina Aulia. Ya baik rekan Syambah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mencari korban? Ya, saat ini dibawa koordinator dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai
telah melakukan koordinasi ke pihak Basarnas di Kabupaten Bone dan Kabupaten Bantaeng dan tim SAR yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memastikan 4 ABK dan 1 orang nahkoda yang hingga hari ini belum ditemukan. Namun yang menjadi satu kendala di wilayah lokasi tenggelamnya kapal tersebut karena cuaca di daerah itu masih sangat ekstrim sehingga menyulitkan pencarian di daerah itu, yakni ketinggian gelombang masih rata-rata 2,5 meter hingga 4 meter. Inilah yang menghambat pencarian sehingga hingga 4 ABK tersebut belum dipastikan apakah mereka selamat ataupun sudah meninggal dunia, seperti itu Mbak Tina Aulia. Ya, baik rekan Syamba, terima kasih untuk informasi yang telah Anda jelaskan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala BPBD Sinjai, ada Bapak Budiman dan juga istri korban yang telah selamat, ada Ibu. Informasi sudah kita teruskan ke pemerintah Kabupaten Selayar mulai dari kemarin. Di saat datang salah satu istri korban atas nama Fatma ya. Fatma datang melapor. Di saat itu juga saya coba telepon pemerintah Kabupaten Selayar, kepala badan bencananya, dan dia menindaklanjuti. Basarnas Bantaeng saya sudah telepon, Basarnas unit Selayar juga kami sudah telepon. Nah, tadi khusus untuk suaminya kita itu ada di rumah jabatan Pak Camat Pasir Marannu dalam keadaan sehat, meskipun kakinya sedikit agak kerang karena ya maklum habis terendam selama 12 jam, jadi itu dimaklumi kondisinya. Proses pemulangannya insya Allah Dinas Sosial Kabupaten Selayar akan membantu proses pemulangannya. Hanya sekarang cuaca di Kabupaten Selayar sangat tidak menguntungkan karena kapal saja yang ada antara Selayar dengan Takabonerate itu tidak bisa melakukan pelayaran. Nah, ombak di sana masih ganas, sehingga kita diharap tetap bersabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilakukan proses pemulangan dan informasinya pasti kita akan sampaikan. Nah, sementara yang lain, yang 4 ini tetap kita upayakan dalam proses pencarian. Berangkat suaminya Bu melaut malam Senin 2 hari lalu. Tujuan kemana Ibu? Tujuan kemana? NTT, bawa beras. Di Ansa Harlan. Yang selamat Bu ya. Suami Ibu tahu bahwa cuaca waktu itu buruk atau ekstrim? Kayaknya tahu Pak, tapi dari Syahbandar ada surat izin, jadi dia percaya sama Syahbandar karena ada surat izin layarnya keluar Pak. Jadi dia sama awak kapal lain keluar layar kan. Ibu tidak ingatkan waktu itu? 2 kali Pak saya ingatkan. Sebelum dia mau pamit saya tanya, ada izin layar keluar, nah begini cuaca. Pas lagi di pelabuhan saya tanya, jadi betul jadi berangkat. Saya lihat situasi ini tuh kapal enggak bilang Abah ada izin layar keluar dari Syahbandar. 2 kali tuh ditanyakan. Bagaimana kapal kita lihat? Waktu itu sudah mulai condong ke depan. Saya yang pertama antar suami. Ya. Tapi kan saya sebagai istri tidak mau mematahkan semangatnya suami cari rezeki. Jadi saya bilang, simpan mungkin firasat lah. Oh, ada firasat Bu ya. Kapan baru tahu bahwa suami dan teman-teman lainnya mengalami 1 hari? Ya, besoknya jam 11. Lewat siapa Bu? Lewat penduduk Di sana. Ya, sampaikan. Suami. Berapa lama mengapung suami Ibu? Mulai jam 11. Terjadinya sampai jam 11 siang. Pas azan ada kabar bahwa tenggelam. Iya, tenggelam kapal. Sampai hari ini belum
Bagaimana kabarnya yang Sudah ada empat? kabar, Pak. Alhamdulillah Dia selamat. selamat, Pak. Tapi yang Yang lain teman-teman lainnya? makanya itu walaupun saya sudah selamat suami itu, tapi saya harap para tim SAR yang ada di lokasi memperketat pencariannya. Yang selamat Ibu Febriani. Dan terima kasih rekan Syamsul Bahri yang melaporkan langsung dari Senjai untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, di mana Dinas Ketahanan Pangan Bone bangun greenhouse pusat bibit tanaman hortikultura seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya, di mana Dinas Ketahanan Pangan Bone bangun greenhouse pusat bibit tanaman hortikultura. Baik, Tribuners, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan membangun pusat bibit tanaman hortikultura, di mana greenhouse mandiri sejati yang terletak tepatnya di Dusun Capuliae, Desa Lompoko, Kecamatan Barebo, bekerja sama dengan Bank Sulselbar. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Kasdar. Halo, selamat siang rekan Kasdar. Halo rekan Kinan, selamat siang. Baik, bisa Anda jelaskan seperti apa greenhouse yang dibangun Dinas Ketahanan Pangan, tepatnya di Kabupaten Bone? Ya, baik rekan Kinan, bahwa Dinas Ketahanan Pangan membangun greenhouse pusat tanaman hortikultura, tepatnya bibit tanaman sayuran di Dusun Japuliae, Desa Lampoko, Kecamatan Berbo, Kabupaten Bone Selatan, yang di mana pusat tanaman bibit tersebut bisa menyediakan bibit tanaman untuk seluruh kelompok tani wanita di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Jadi greenhouse tersebut disediakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bone yang ingin menanam bibit sayuran, khususnya di pekarangan rumah kelompok wanita, gitu rekan Kinan. Ya, baik. Tanaman apa saja yang tersedia di greenhouse tersebut? Ya, baik rekan Kinan, memang bahwa di greenhouse tersebut
tersedia berbagai macam bibit tanaman sayur yang dimana greenhouse tersebut mampu menampung hingga 50.000 pohon ataupun bibit tanaman yang diantaranya ada cabai, kemudian ada bibit sawi, kemudian ada seledri dan sebagainya. Dan tentunya disiapkan untuk kelompok wanita tani khusus di Kabupaten Bone. Begitu, Kinan. Ya baik, siapa saja sasaran greenhouse mandiri sejati? Rekan Kasdar. Baik, rekan Kinan, adapun sasaran yang ingin khusus diberikan kepada kelompok tani wanita khususnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang ingin bercocok tanam di area pekarangan rumah mereka masing-masing untuk meningkatkan ekonomi keluarga tentunya. Ya, jadi seperti itu sasaran daripada greenhouse yang dibangun oleh Kadis Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone. Begitu, rekan. Ya, baik rekan Kasdar, terima kasih untuk penjelasan Anda yang telah Anda jelaskan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Andi Asman Sulaiman selaku Kadis Ketapang Bone. Berikut liputannya untuk Anda. Di Kabupaten Bone, utamanya kelompok wanita tani ini yang bergerak untuk bagaimana memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah masing-masing. Pada prinsipnya, dengan banyaknya kelompok yang lahir atau bertambah di setiap harinya, setiap tahunnya, setiap bulannya, maka solusi pemerintah untuk melihat yang mana yang masih mempunyai hal untuk menguji coba, yang mana mempunyai keseriusan sangat tinggi. Nah, ini yang baru pemula ini, kelompok pemula ini yang harus kita sasar dan memberikan sinyal bagaimana responnya untuk kita memberikan bantuan secara coba-coba dengan greenhouse ini yang mampu produksi kapasitasnya sampai 50.000 pohon. 50.000 pohon ini dengan beberapa jenis tanaman. Ada terong, ada tomat, ada cabai besar, cabai kecil, kemudian ada sawi. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kadis Ketapang Bone, Bapak Andi Asman Sulaiman. Dan terima kasih rekan Kasdar yang langsung melaporkan dari Kabupaten Bone, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Sudah 6 hari banjir melanda pemukiman warga di Kelurahan Salomen Raleng, Kabupaten Wajo. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya di mana sudah 6 hari banjir melanda pemukiman warga di Kelurahan Salomen Raleng, Kabupaten Wajo.
di mana sudah 6 hari banjir melanda Kelurahan Salomen Raleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tepatnya pada Rabu 26 Januari 2022. Ketinggian air berkisar 50-70 cm dari 558 rumah warga, ada 283 rumah yang masih terdampak banjir akibat luapan Danau Tempe. Lurah Salomen Raleng, Bapak Andi Mursalim Tahir, menyebutkan bahwa daerah tersebut memang langganan banjir. Bahkan pada 2021 lalu banjir 4 kali melanda. Untuk informasi lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan reporter Hardiansyah Abdi Gunawan. Halo, selamat siang rekan Bedi. Selamat siang rekan Kinan dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, bisa Anda jelaskan sampai saat ini bagaimana kondisi banjir di Kelurahan Salomen Raleng? Ya, hingga hari ini pada tanggal 20 Januari 2022 lalu, tepatnya 6 hari sebelumnya banjir melanda Kabupaten Wajo. Banjir sendiri dipicu oleh tingginya intensitas hujan beberapa hari lalu dan juga ditambah air kiriman dari kabupaten tetangga. Saat ini kondisinya sudah 2 hari lalu sudah mulai menurun karena sebelum-sebelumnya ketinggian air itu sampai mencapai 100 cm hingga 150 cm, dan pada siang tadi ketinggian air sudah mulai surut dan sudah mencapai sekitar 50 cm hingga 70 cm. Seperti itu rekan Kinan. Ya baik, apakah aktivitas warga terganggu dengan keadaan tersebut? Ya, dengan adanya bencana banjir ini tentunya bisa dikatakan bahwa aktivitas warga tentunya terganggu, berbeda daripada hari-hari ketika banjir tidak melanda daerah ini. Meski demikian bahwa masyarakat seperti yang disampaikan di awal bahwa bahkan pada 2021 lalu itu daerah ini yang berada di pesisir Danau Tempe bahkan 4 kali terkena banjir. Jadi masyarakat untuk tingkat mitigasi bencananya itu sudah cukup baik. Setiap rumah telah menyediakan perahu sebagai alat transportasi dan juga struktur bangunan yang ada di daerah Kelurahan Salomen Raleng ini juga struktur bangunannya itu rumah panggung dengan ketinggiannya cukup tinggi agar air tidak menggenangi daerah lantai rumah panggung tersebut. Selain itu juga untuk beraktivitas, masyarakat juga memanfaatkan bambu sebagai titian agar tidak basah. Seperti itu rekan Kinan. Ya baik, selain Kelurahan Salomen Raleng, adakah daerah lain yang juga masih terdampak banjir di Kabupaten Wajo, rekan Bedi? Iya, saat banjir Kabupaten Wajo hujan 2002 kemarin hingga hari ini tentunya ada beberapa daerah selain Kelurahan Salomen Raleng. Di Kecamatan Tempe itu selain Kelurahan Salomen Raleng, Kelurahan Lailo juga terdampak banjir dan Kelurahan Maskirota Parang, meskipun ketinggian airnya tidak setinggi pada banjir-banjir periode sebelumnya. Selain di Kecamatan Tempe juga tercatat bahwa banjir juga terjadi di Kecamatan Sabang Baru, ada 2 desa kelurahan di situ, ada Desa Ujung Pero dan Kelurahan Walenai. Banjir di situ akibat dari luapan Sungai Walenai dan juga air kiriman dari Kabupaten Peng. Banjir juga diperparah di Kecamatan Sabang Baru lantaran tanggul yang ada hingga hari ini itu jebolnya pada 2021 kemarin dan hingga hari ini itu belum diperbaiki. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Bedi untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Bapak Lurah Salomen Raleng, ada Bapak Andi Mursalim Tahir. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau banjir di Salomen Raleng ini untuk tahun 2022 ini dimulai tanggal 20 Januari kemarin sampai hari ini. Berarti sudah 6 hari ya Pak? Ya betul, 6 hari sudah. Berapa ketinggian air saat ini? Ketinggian air sampai hari ini saat ini itu sekitar 50-70 cm.
Sudah mulai surut ya Pak atau tambah tinggi airnya? 2 hari terakhir ini air sudah agak surut. Dari 558 rumah itu ada sekitar 283 yang terdampak. Tentunya dengan adanya banjir ini, aktivitas warga itu ya secara tidak langsung mereka merasa terganggu. Tapi warga kan mungkin merasa sudah terbiasa dengan aktivitasnya itu dengan menggunakan masing-masing rumah itu hampir sudah memiliki perahu. Pada 2021 kemarin Pak, kelurahan ini berapa kali kena banjir? 2021 kemarin itu berdasarkan data yang kami pegang itu 4 kali mengadakan banjir. 4 kali kena banjir. Tahun ini kena ya awal tahun ini. Iya betul. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Andi Mursalim Tahir selaku Lurah Saloben Ralen. Dan terima kasih rekan Bedi untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Wajo dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.